di sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Selamat datang dalam acara serial edukasi Cancer Education Channel edisi ke-9 Sabtu 5 September 2020. Pada kesempatan kali ini topik yang akan dibahas yaitu manajemen nyeri di era pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh narasumber kami yang juga sudah hadir di sini, Dr. Bara Aditya, spesialis anestesi, dan juga moderator kami, Dr. Iga Kustin Maha Bagawati, Dokter Umum Rumah Sakit Onkologi Solo. Acara ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Untuk sahabat semuanya, kami tunggu partisipasinya dan silahkan menyiapkan pertanyaannya pada kolom komentar untuk dialog interaktif. Acara ini akan disiarkan langsung pada YouTube, Facebook, dan Instagram Live Rumah Sakit Onkologi Solo. Mari sahabat, langsung saja kita saksikan bersama serial edukasi Cancer Education Channel yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Onkologi Solo dan Solo Cancer Society. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat PHCC semuanya. Bertemu lagi dengan kami di serial edukasi Cancer Education Channel. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dr. Iga, dokter umum di Rumah Sakit Onkologi Solo, yang pada pagi hari ini berkesempatan untuk menjadi moderator. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan sesi diskusi tentang manajemen nyeri di era pandemi COVID-19. Nah, jadi untuk kita bisa lebih memahami lagi tentang manajemen nyeri ini, kita akan dibantu oleh seorang narasumber, yaitu Dr. Bara Aditya, spesialis anestesi, yang akan membantu kita untuk lebih memahami lagi, dan juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya dok ya, yang akan dijawab oleh Dr. Bara Aditya. Nah, selamat pagi Dr. Bara Aditya. Selamat pagi dokter. Ya, sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Jadi di era pandemi COVID ini kita harus tetap selalu jaga kesehatan, tetap berpikir positif ya dok ya? Ya, harus tetap kuat. Ya, betul. Nah, untuk mengefektifkan waktu dok, kita mulai saja dok ya, diskusi pagi hari ini. Ya. Dimulai saja dok, pertanyaan yang pertama, sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen nyeri sendiri itu yang seperti apa sih dok? Jadi manajemen nyeri itu merupakan suatu rangkaian ya. Jadi suatu rangkaian di mana ketika pasien mengeluh suatu keadaan, di mana keadaannya itu sudah mulai mengganggu kehidupan sehari-harinya. Contoh misalkan kayak sakit perut atau sakit kepala, itu sudah mulai masuk tuh ke tahapan manajemen nyeri. Jadi manajemen nyeri itu sebenarnya suatu hal yang bukan dokter aja yang menguasai, tapi masyarakat awam pun sebenarnya secara dasar, secara tidak sadar juga sudah tahu tuh. Cuman mereka karena tidak mengetahui step by step secara yang baiknya, secara yang normalnya seperti apa, itu mereka juga ya sudah sehari-hari aja yang dikerjakan sama mereka. Jadi manajemen nyeri itu suatu rangkaian dari mulai pengenalan dari nyeri sampai nanti menterapi nyeri itu sendiri. Sebenarnya kita sebagai masyarakat awam saja juga sering merasakan nyeri ya, apalagi di era pandemi COVID ini ya, sahabat kan apalagi work from home jadinya dan di rumah terus jadi berasa nyeri kepala, bisa nyeri leher di berbagai ya. Bahkan saya sendiri juga sering nyeri kepala. Gitu ya. Nah, untuk pengelompokan nyeri sendiri bagaimana dokter? Kalau pengelompokan nyeri itu sebenarnya kalau secara menurut WHO ini kita mengacu pada WHO karena nyeri itu kita ada step-stepnya. Jadi kalau mengerunut pada WHO ada yang namakan nyerinya nyeri ringan, nyeri yang ya mungkin setiap orang di dunia ini pasti pernah mengalami nyeri. Nyeri ringan itu pasti setiap orang pernah. Nyeri ringan kemudian naik ke derajat nyeri yang sedang sampai nyeri yang berat. Itu masing-masing nanti ada cara pengukurannya. Kemudian contoh misalkan
mau operasi itu termasuk nyeri apa? Nah itu ada di klasifikasi. Tapi kalau nyeri secara umum, secara yang ringan semua pernah mengalami, apalagi yang perempuan mengalami namanya nyeri dari datang bulan dan sebagainya. Siap. Untuk ukuran skala nyerinya sendiri. Nah, pengukuran skala nyeri sebenarnya ada banyak metode ya. Jadi metode yang dipakai itu ada mulai dari metode yang dewasa. Yang pertama kita membagi nih. Kita bagi antara dewasa, bagi sama anak-anak gitu. Yang pertama. Kalau yang dewasa banyak skalanya. Karena dewasa ini kita udah bisa ngobrol. Ibu sakit apa? Ibu kenapa? Sudah bisa ngobrol, kita sudah bisa orang dewasa ini sudah mulai bisa mengungkapkan nyerinya seperti apa. Nah, itu sudah mulai skala yang dia bisa tunjukkan. Gitu. Jadi skala ada skalanya namanya visual analog scale. Kita melihat skala visualnya, mukanya, wajahnya. Kan orang-orang yang beda ya. Kalau dilihat nanti kalau lagi ketemu sama kita, kamu lagi sakit ya? Kita sebagai orang awam itu tahu kalau kita melihat misalkan kan ibu kita, adik kita lagi sakit, lagi nahan sakit, kita langsung tahu ada perubahan dari raut wajah itu yang visual analog scale. Yang kedua, yang juga sering digunakan itu ada numeric rating scale. Jadi numeric rating scale atau NRS itu merupakan skala di mana ada skala 1 sampai 10. Nanti skala 1 itu pasien tidak menyeri sama sekali dan skala paling beratnya skala 10, dia nyeri sekali gitu. Nanti pasien suruh menilai sendiri. Karena nyeri itu bersifat subjektif, saya dan dokter Iga juga berbeda mungkin berbeda. Misalkan ambang nyerinya saya keiris pisau misalkan lagi masak. Iris pisau. Saya bilang nyeri saya di skala 5. Kemudian kalau dokter Iga sama teririsnya sama, ditelunjuk tangan kiri sama, lukanya sama, tapi saya bilang skalanya 5. Dokter Iga mungkin bisa berbeda sama saya, skalanya bisa lebih tinggi, skalanya 7 saya. Atau malah kayak gini aja kok, sakit nggak sakit. Nah itu dia. Jadi merupakan suatu yang subjektif. Nyeri itu pengalaman yang subjektif masing-masing orang. Dia suruh menunjuk. Sekarang ada di skala nyeri yang nomor berapa? 1 kita jelasin 0 tidak nyeri sampai yang 10 yang paling nyeri. Ketika dia bilang skala nyerinya berapapun yang ada di skor itu, kita harus percaya bahwa itu adalah skor nyeri yang dialami sama pasien gitu ya. Gitu, Dok. Mungkin kalau yang numerik itu lebih ini ya, Dok ya, lebih pasti karena iya, betul. Karena dia pasien sendiri yang merasakan dan pasien memilih. Merasakan sendiri ya, dia kalau raut wajah kan enggak. Nah, raut wajah itu memang kadang-kadang kita tertutup gitu. Iya, kadang-kadang kan bisa orang acting aja enggak apa-apa gitu. Iya. Tapi kalau yang dia mengungkapkan sendiri, dia itu lebih baik. Ya, tapi memang ada keadaan-keadaan di mana orang yang kita harus sebagai dokter juga harus teliti bahwa ada keadaan-keadaan di mana ada beberapa misalkan ada gangguan jiwa yang dia hipermetabolik dia mengungkapkannya secara luar biasa, padahal yang kita lihat kok sepertinya tidak seperti itu gitu. Jadi kita juga harus menangani bahwa secara hati-hati untuk mengevaluasi dari nyeri itu sendiri gitu, Dok. Sip, baik. Lalu untuk dari nyeri sendiri, Dok, apakah ada nyeri yang berbahaya? Maksudnya membedakan nyeri ini berbahaya atau tidak gitu? Apakah ada pemeriksaan yang harus dilakukan untuk memberitahu ini? Oh, gini. Jadi kalau nyeri sebenarnya nyeri itu kan bukan suatu yang utama ya. Iya. Dulu dianggap tahun-tahun di era sebelumnya ini memang nyeri tidak selalu digubris sama kalangan orang-orang, cuma nyeri gitu aja kok kata orang-orang yang di luar. Toknya sakit tuh serapopo. Nah itu yang repot. Di kalangan medis pun juga sama, nyeri itu seperti diabaikan. Tapi mulai era sekarang bahwa nyeri itu merupakan suatu gangguan gitu ya. Jadi gangguan. Kalau adakah nyeri yang berbahaya? Ada. Nyeri-nyeri berat yang tidak ditangani dengan baik, dari mulai misalkan kita jatuh, kemudian lukanya banyak ya, kemudian nyeri itu tidak ditangani dengan baik,
itu akan bisa berlanjut ke nyeri kronik, Dok. Nyeri yang berlangsung lebih lama, ya, yang sudah berlangsung lebih dari 3 bulan, lebih dari 6 bulan, atau sudah setahun yang tidak ditangani dengan baik, itu akan menjadi nyeri kronik. Nah, kalau sudah sampai tahapan yang nyeri kronik, itu cara penanganan jadi macam-macam dibandingkan jadi dengan lebih repot ya. Oh, jadi lebih repot, Dok. Jadi lebih repot. Jadi orang yang sudah mengalami nyeri kronik udah gangguannya lagi bukan hanya nyerinya tidak saja. hanya di tempat itu saja ya. Jadi sudah ada gangguan di psikisnya dia, di mentalnya dia, itu jadi macam-macam kalau sudah mengalami nyeri kronik seperti itu. Jadi nyeri-nyeri yang levelnya tinggi, yang levelnya berbahaya, ataupun nyeri yang tidak ditangani dengan baik dari sejak awal, itu akan bisa memicu terjadinya nyeri kronik. Oh gitu. Iya. Nah, ini udah mulai ini ya, Dok ya, mulai seru lagi pembahasan kita. Tapi ternyata kita harus break dulu, sahabat semua, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Setelah ini kita lanjut lagi itu pembahasannya. Kembali lagi bersama kami. Kita tadi sedang membahas tentang manajemen nyeri ya, sahabat. Lalu ini akan dimulai lagi, Dok. Tadi sebelumnya kita membahas tentang nyeri yang berbahaya atau tidak. Nah, ini saya dapat pertanyaan dari dari sosmed, Dok. Dari Instagram @diandra, ini mungkin dihubungkan dengan pandemi kita saat ini ya, Dok ya. Ini @diandra, Dok mau bertanya apa perbedaan nyeri dada yang disebabkan karena COVID dengan yang disebabkan karena penyakit lain, misalnya jantung. Oh iya, jadi berhubungan sama era yang lagi yang lagi tren saat ini, Dok. Iya, bisa tren. Jadi sebenarnya tidak ada yang spesifik karena memang COVID itu sendiri gejala yang timbul itu hampir sebagian besar ya untuk fase-fase awal itu jarang nyeri. Malah jadi, jarang nyeri ya. Tidak nyeri, tidak dalam fase awal ya. Tapi yang timbul awal sebagai suatu screening adalah yang kita tahu selama ini ada kemudian ada batuk, kemudian ada gangguan pernapasan, ada gangguan dari yang sekarang juga banyak muncul itu gangguan dari pencernaan. Iya. Diare contohnya, Dok ya. Banyak pasien yang ini diare. Demam, kemudian diare. Iya, betul. Setelah dicek, ternyata dia COVID positif. Seperti itu. Jadi kalau untuk nyerinya tidak spesifik. Iya, di COVID tidak spesifik. Tapi kalau setelah berjalannya misalkan dia dirawat, kemudian dia dirawat baring, kemudian dia dirawat di rumah sakit ya, dia tiduran untuk waktu yang lama, itu akan timbul nyeri. Ya. Nyeri karena komplikasi karena tirah baring yang lama. Dan kedua karena kita tidur lama, tidur, coba bayangin Anda tidur selama 5 jam atau 5 jam saja udah sakit sekali untuk badan. Apalagi pasien-pasien yang dengan tirah baring lama di rumah sakit, dia sudah mulai menimbulkan keluhan. Iya. Pegel-pegel itu sebenarnya nyeri. Karena di masyarakat disebutnya
itu sendiri. Jadinya tidak ada spesifik untuk nyeri di COVID ya dok ya. Tetapi ketika pasien itu merasa nyeri, tetap kita evaluasi juga apakah nyeri itu berhubungan dengan COVID itu sendiri ataupun nyeri itu berdiri karena memang perjalanan dari penyakit itu. Siap. Dan kapan ya dok ya seorang kita apabila kita merasa nyeri kita harus konsul ke dokter? Sebenarnya kalau kapan harus konsul ke dokter itu pertanyaan yang sulit menurut saya. Karena setiap orang masing-masing beda ya. Iya sih, iya. Ya, untuk penanganan nyeri ya kadang ada yang nyeri sendiri dia masih bisa diatasi dengan sendiri gitu ya. Ada teknik-teknik yang mungkin dia menenangkan diri, dia ada yang saya kalau sakit saya tidur bilang sakit. Ya, jadi itu juga untuk bisa. spesifikasi yang kapan waktunya itu kembali ke masing-masing karena memang nyeri ini sangat-sangat subjektif. Jadi kalau saya dengan pengalaman yang saya ada gitu ya, jadi orang itu datang ke dokter ketika nyeri itu sudah derajat nyerinya nyeri sedang minimal, sudah nyeri sedang. Jadi kalau sudah mulai derajat nyeri sedang itu dia sudah mulai berpikir ke arah saya harus konsul. Saya harus konsultasi ke dokter. Jadi, saya udah nggak bisa nangani sendiri. Tapi ketika mereka masih nyeri ringan, masih bisa ditangani sendiri, itu mereka ternyata belum konsul nyeri sedang dan sampai berlanjut nyeri berat, mereka masih konsul ke. Iya, jadi sebenarnya memang tergantung dari individunya sendiri ya dok ya. Sekali, dok. Bisa menahan atau enggak, kapan dia bisa menahan atau enggak itu juga dari ini ya. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi nih dok dari Facebook dok, @mutia_azizah. Dokter, pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan di poliklinik dokter anestesi? Apakah bila saya merasa nyeri saya bisa langsung datang ke poli anestesi atau bagaimana ya dok? Oh ya, poli anestesi biasanya kalau di rumah sakit tertentu ya, itu dia terintegrasi dengan poli nyeri. Iya, poli nyeri betul. Poli nyeri dan poli anestesi. Kalau memang mau datang untuk konsultasi nyeri, boleh langsung aja, gitu. Jadi kalau misalkan memang sahabat-sahabat semua yang ada di kan, kalau memang konsultasi nyeri bisa ke poli langsung anestesi. Poli anestesi ya, dok ya. Dokter anestesi memang dibekali suatu pengetahuan yang selama pendidikan jadi dokter spesialis itu untuk menangani masalah nyeri, baik itu nyeri yang akut, nyeri yang berhubungan dengan kejadian yang baru saja terjadi, ataupun nyeri-nyeri gitu. Yang boleh konsultasi kepada poli anestesi ataupun dokter anestesi tentang nyeri. Oh gitu. Kalau teknik manajemen nyeri sendiri seperti apa dok? Teknik manajemen nyeri sebenarnya banyak dok. Jadi kalau manajemen nyeri itu sebenarnya kita mengkaitkan dengan ada yang namanya step ladder WHO. Saya bilang tadi. Jadi ada step ladder WHO. Step ladder 3 saat ini. Step ladder 4 juga sekarang udah mulai dikenalkan step ladder yang 4. Step ladder 1 itu merupakan teknik nyeri dengan derajat nyeri ringan. Kemudian step ladder naik, step ladder seperti tangga naik yang ladder kedua itu nyeri yang sedang. Step ladder 3 itu nyeri yang berat. Jadinya itu akan menyesuaikan dengan teknik manajemen nyeri. Dan teknik manajemen nyeri sebenarnya dibagi menjadi dua secara umum. Jadi secara non farmakologis dan farmakologis. Jadi nggak melulu kalau misalkan memang saya nyeri kemudian saya harus langsung minum obat atau tidak. Jadi manajemen nyeri itu juga non farmakologis. Jadi teknik relaksasi, teknik menenangkan diri, kemudian kita untuk ditenangkan sama orang lain. Misalkan ayah ibu kita sakit, kita menenangkan ayah ibu kita, atau anak sakit kita menenangkan anak, dipupuk, dihangatkan, kemudian kita memberikan kenyamanan, itu akan menurunkan nyeri itu sendiri. Oh gitu. Jadi nggak melulu tentang obat. Lalu kriteria yang harus dilakukan ini harus relaksasi ini dengan obat-obatan gitu? Itu sebenarnya gini, kalau teknik relaksasi non farmakologis itu sebaiknya digunakan pada setiap level derajat nyeri.
Karena kan kalau teknik relaksasi dia bisa dikombinasikan dengan obat. Iya betul. Iya. Kemudian ini obat. Kita bisa gabungkan nih dua-duanya. Bukan alat teknik relaksasi. Dengan obat-obatan. Iya, yang tidak boleh adalah kalau pengobatan gabungkan dengan pengobatan lagi. Dalam artian nggak boleh kalau ini dalam hal yang sama. Tapi kalau dalam hal obat yang saling menguatkan boleh, malah dianjurkan. Gitu. Kalau teknik relaksasi, menenangkan, kemudian dukungan moral itu sangat dianjurkan pada setiap level nyeri. Level penanganan nyeri itu setiap obat farmakologis tetap bisa. Siap. Kalau untuk yang pengobatan manajemen nyeri dengan pengobatan ya dok ya, ada nggak dok kontraindikasi atau keadaan khusus pasien yang harus kita aware gitu untuk sebelum melakukan pengobatan manajemen nyeri? Iya, jadi nyeri itu biasanya akan berkaitan dengan kondisi sakit. Iya. Ya, walaupun nyeri itu tidak timbul secara sendiri. Tapi kalau sudah berhubungan dengan kondisi penyakit, kita harus menyesuaikan. Jadi kita juga sebagai dokter itu harus tahu gimana caranya untuk di pasien ini ada nggak yang pertama, yang paling penting dari semua pengobatan yang akan ditanyakan seorang dokter, pasien itu punya alergi atau alergi terhadap obat nyeri. Biasanya kalau saya menanyakan apa sih obat nyeri yang bisa dipakai, kalau kepala, kalau apa namanya perempuan yang nyeri haid, nyeri datang bulan, kemudian kalau jatuh suka sakit, suka minum apa, itu saya tanyakan. Dan biasanya mereka kan menyebutkan merek tuh ya. Nah, merek tertentu. Nah, merek tertentu itu kan punya kandungan. Ada kandungannya. Ada kandungannya di situ. Dan ketika dia menyebutkan suatu merek dan saya mengetahui merek itu, ternyata dia pakai obat ini aman. Ya. Secara kontraindikasi, yang pertama kita adakah alergi. Ya. Yang kedua, obat nyeri yang kita gunakan dan berakibat buruk tak pasien. Jadi itu pemilihan secara seorang dokter kita milih obat ini aman untuk pasien dengan kondisi A, dengan kondisi B. Ini kita pilihkan sendiri untuk gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kontraindikasi yang spesifik ya dok ya? Spesifik, nggak ada kontraindikasi yang absolut gitu. Nggak ada yang ini nggak boleh banget nih, nggak boleh. Selalu ada alternatif dari semua orang. Oke. Lalu dok, untuk ada nggak komplikasi yang muncul apabila seorang pasien ini komplikasi apa dok yang muncul kalau tidak diatasi dengan baik dan benar? Ya itu yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau memang pasiennya nyeri, kalau nggak ditangani, yang pertama nyeri yang akut ya, nyeri akut yang berlangsung masih baru saja terjadi, seperti misalkan kita operasi kan baru saja terjadi, misalkan malam operasi, hari ini masih merasa jadi, itu masih dinamakan nyeri. Jadi kalau nyeri akut yang paling sering jadi adalah perkembangan dari nyeri yang akut jadi nyeri yang kronis, itu yang paling sering. Ya. Kemudian sesuai dengan manajemen nyeri itu sendiri, jadi manajemen nyeri itu sendiri berfokus pada peningkatan produktivitas dan kinerja untuk pasien. Jadi kalau pasiennya kita memberikan obat nyeri, tingkat taraf hidupnya jadi lebih baik, produktivitasnya juga lebih baik. Perubahan dari nyeri akut jadi nyeri kronik itu yang dihindari. Kemudian yang ditakutkan itu jadi penurunan produktivitas, penurunan segala macam. Oh ya, baik. Lalu ini ada pertanyaan dok dari YouTube. @indah_rahmawati. Dokter, selama masa pandemi rasanya untuk berobat ke rumah sakit cukup berat. Saat ini gusi saya bengkak karena ada gigi yang berlubang dan rasanya sangat nyeri. Namun, bila berobat ke rumah sakit, saat pemeriksaan saya harus membuka masker. Bila saya ingin membeli obat sendiri di apotek berbahaya atau tidak ya dok? Apakah ada efeknya apabila saya salah memilih obat anti nyeri? Ya, karena takut ya dok ya, karena ke rumah sakit. Jadi sebenarnya pertanyaan yang bagus, tapi ibunya kalau mau periksa gigi tapi nggak buka masker. Iya, agak susah ya bu ya. Periksa gigi nggak buka
buka masker aja, dokter giginya juga bingung nanti gimana. Iya, biasanya gimana? Okay. Jadi kalau mau beli obat di luar, sebenarnya kan di apotek kita ada untuk yang obat-obat nyeri banyak, nyeri ringan ya? Banyak yang dijual bebas. Jadi di apotek kita, misalkan contoh ya, saya nyebut satu merek, misalkan paracetamol. Paracetamol dijual secara bebas di Indonesia. Dari mulai bayi sampai orang tua minumnya paracetamol obatnya. Yang terkenalnya paracetamol. Iya, paracetamol menurunkan panas ya, demam tapi ya. Dia juga punya efek anti nyeri. Jadi kalau misalkan memang bolehkah saya beli di apotek, boleh saja, selama obat itu memang diperjualkan dengan bebas, bukan yang dengan resep dokter. Jadi bukan obat yang restrik harus dokter yang mengeluarkan, boleh saja, tetapi harus hati-hati. Hati-hati dalam artian bahwa setiap obat itu selalu bermata dua. Iya, pasti ada. Iya, selalu ada keuntungan yang bisa didapat dengan minum obat, tapi kalau tidak dipergunakan dengan baik, ada kerugian yang bisa didapat, itu yang harus diperhatikan. Penanganan nyerinya boleh selama pandemi ini, selama teman semua belum bisa ke dokter, monggo silahkan. Tapi sebenarnya juga aman-aman saja ya dok ya ke rumah sakit, karena justru kalau di rumah sakit kita pasti pakai APD, lebih takut kalau keluar rumah justru kalau bukan ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit ada zona-zonanya. Iya, ada zona-zonanya betul. Jadi zona-zona yang memang karena stigma yang beredar itu rumah sakit serem ya, ada virus. Justru malah sahabat-sahabat tuh mikirnya kalau di rumah sakit itu virus tuh cuma ada di rumah sakit gitu. Salah itu. Justru itu salah ya kan dok? Justru virus lebih itu nggak berada di rumah sakit. Tidak hanya di rumah sakit ya. Karena kita nggak bisa lihat virusnya di mana. Iya betul. Di mana aja. Jadi penularannya itu orang yang nggak pernah ke rumah sakit pun padahal banyak yang kena. Iya. Rumah sakit itu memang rumah sakit tidak seram. Perawatan tapi bukan tempat sarang virus, tidak hanya di rumah sakit. Iya. Itu terjadi di mana aja yang dia bisa. Nah itu. Ya, baik dokter. Ya. Ini kita harus break lagi. Ya, jadi sahabat PHCC semua jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas lagi, mengulik lagi tentang manajemen nyeri. Jangan kemana-mana. Selamat pagi sahabat PHCC semuanya. Ya, balik lagi ya dok ya. Iya. Tadi kita sedang diskusi tentang manajemen nyeri. Lalu tadi udah banyak ya dok ya pertanyaan yang muncul ternyata dari manajemen nyeri, padahal cuma nyeri gitu. Kadang-kadang kan diabaikan oleh
masyarakat. Orang ya nyeri itu banyak Malah yang cuma nyeri, cuma ini aja, tapi ternyata banyak ya dok. Nah ini tadi kan sudah manajemen nyeri secara umum ya dok ya. Ini pertanyaan yang muncul sudah mulai nyeri yang dia rasakan di bagian anggota tubuhnya dia. Contohnya ini ada pertanyaan dari Instagram dok, @rifki.muhammad. Dokter, ibu saya menderita asam urat dan bila kelelahan kaki dan pinggangnya terasa sangat nyeri. Apakah boleh mengkonsumsi obat anti nyeri terlalu sering dan dalam waktu cukup lama? Iya. Asam urat ya. Asam Jadi urat. memang asam urat nanti kita lihat dulu ya. Sebenarnya kita lihat dulu apakah memang asam uratnya itu kadang di masyarakat itu asam urat jadi jadi kambing hitam. Semua sakit yang kaki, semua sakit nyeri. Iya, sakit kaki, sakit tangan itu selalu dibilang saya kena asam urat nih. Kasihan ya sebenarnya jadi kambing hitam. Iya, betul. Harusnya memang kalau dalam medis ya, memang kalau dalam medis kondisi asam urat atau hiperurisemi itu memang harus dibuktikan dulu. Bener nggak pasien ini memang hiperurisemi atau asam urat yang tinggi yang bisa menyebabkan misalkan contoh gout ya, yang sendinya besar-besar, penumpukan pada sendi gitu. Yaitu memang ketika kadar asam uratnya tinggi, memang ada resiko penumpukan asam urat di sendi-sendi sendiri. Ya, betul. Ketika dia penumpukannya banyak, akan menyebabkan sakit ketika digerakkan karena dia untuk menggerakkan kaku dan sakit itu sendiri. Kemudian boleh nggak saya mengkonsumsi jangka panjang? Boleh. Tapi juga harus dipikirkan penyebab utamanya. Penyebab utamanya betul apa? Nggak asam urat itu ya dok ya? Kalau penyebabnya asam urat yang ditangani selain nyerinya itu asam uratnya. Asam uratnya lebih penting ditangani. Ketika asam uratnya kadarnya sudah mulai menurun, kemudian nyerinya diatasi, itu kemungkinan besar bisa tidak kembali lagi nyerinya. Tapi kalau kita pola hidupnya balik lagi, makan yang semua dimakan, semua yang menyebabkan asam urat tinggi dimakan, nilai asam uratnya tinggi lagi, menumpuk lagi, nyeri lagi, ya itu akan bolak-balik. Jadi konsumsi obat anti nyerinya jadi jangka panjang karena untuk mengatasi dari nyeri itu sendiri. Jadi memang ini yang saya bilang tadi, nyeri yang tidak tangani dengan baik, kemudian penyebab penyakit yang tidak tangani dengan baik akan berakibat menjadi nyeri kronis. Ada penyakit-penyakit yang lainnya yang muncul. Jadi nyeri itu akan muncul menyertai, jadi mengikuti penyakit ini tidak tangani dengan baik, dia akan muncul nyeri, muncul nyeri. Tapi yang akan gejala yang suatu saat jadi dominan itu nyerinya itu sendiri. Jadi penyakitnya akan seperti terlupakan gitu, seperti terlupakan ya. Jadi kalau asam urat ini kalau kita minumnya obat anti nyeri itu tidak akan menyelesaikan asam uratnya gitu ya dok ya? Tidak. Jadi yang terbaik ya memang untuk asam urat kalau memang ada riwayat ya lebih baik untuk dicek dulu yang pertama ya dok ya. Iya, betul. Kalau memang betul asam urat yang kita obati adalah asam uratnya. Dengan obat asam urat oleh dokter ya dok ya. Oleh dokter harus. Dan itu sama seperti kolesterol juga ya dok. Sama. Kolesterol kan juga cengeng di belakang kepala gitu karena kan. Kolesterol salah satu efek yang tidak mengenakan dari kolesterol kan penumpukan plak-plak di pembuluh darah ya. Itu yang paling ditakutkan oleh semua orang. Dikit-dikit kalau ini kan pasti bilangnya kepala cengeng, pasti kolesterol. Iya, betul. Padahal juga itu gejala yang paling sering dialami sama pasien-pasien ya. Saya ketemu beberapa orang memang ketika kolesterolnya dia naik, dia akan ngerasa ketika lehernya udah mulai cengang, mulai kaku, kayaknya saya kolesterolnya naik. Itu yang gejala yang paling kolesterol, tensi tinggi. Ya, betul. Tapi dari ketiga itu tetap yang harus diobati adalah penyakit yang mendasari ya. Iya, penyakit yang mendasari. Jadi bukan nyerinya. Iya, nyerinya juga harus ditangani dok. Jadi kalau misalnya itu jadi satu paket. Satu paket. Iya, ditangani nyerinya juga, penyakit utamanya ditangani, dan nyerinya ditangani. Jadi secara simultan bergerak dua-duanya. Nggak boleh salah satu penyakit utamanya ditangani, nyerinya tidak ditangani. Itu tetap psikologisnya dia ngerasa kok ada yang kurang ya gitu. Jadi ketika ditangani dua-duanya, penyakit utama ditangani, nyerinya ditangani, secara efek dari psikologisnya dia akan ngerasa, oh badan saya enak nih, minum obat ini, nyerinya hilang, tapi juga kolesterolnya juga turun. Oh kolesterolnya turun, nyerinya juga hilang, dia akan ngerasa lebih baik untuk kehidupannya dia gitu, untuk
perjalanan penyakitnya dia, gitu dok. Sama seperti kalau kita nyeri kepala dok, kadang-kadang kan orang takut ya dok ya, sering nyeri kepala, kenapa kok sering nyeri kepala gitu. Nyeri kepala yang bagaimana dok, yang kita harus waspada gitu dok? Ya, sebenarnya nyeri kepala itu hampir setahu saya ya, jadi nyeri kepala itu sebagian besar itu tidak berbahaya. Karena ada beberapa macam nyeri kepala. Yang paling sering itu ada yang namanya, yang paling terkenal migrain ya. Wah, migrain tuh yang paling terkenal sering yang paling terkenal migrain. Kemudian yang kedua terkenal itu orang nggak tahu, namanya TTH, tension type headache. Jadinya sakit kepala karena tension. Itu rata-rata disebabkan oleh yang pertama faktor stres. Dia stres, banyak pikiran, kemudian banyak kerjaan. Ini pasti setiap orang pernah ngalamin. Kemudian sakit kepalanya itu karena tension, karena tekanan yang tinggi di daerah kepalanya. Kemudian karena faktor kelelahan bisa juga dok, karena faktor kurang tidur bisa juga. Jadi banyak faktor karena yang bisa menyebabkan sakit kepala gitu. Jadinya sebagian besar tidak berbahaya karena memang sakit kepala itu kadang istirahat, kemudian dia menenangkan diri, dia akan dengan reda dengan sendirinya. Tapi ketika orang itu tidak reda, biasanya dia minum satu obat, cuma satu kali minum obat nyeri, biasanya sudah selesai semuanya. Iya, sudah selesai. Itu rata-rata seperti itu. Jadi sebagian besar sakit kepala itu tidak berbahaya, kecuali ada faktor penyerta yang lain. Misalkan nyeri kepala yang tidak hilang-hilang, diberikan obat. Saya minum obat, sudah nyeri kepala sudah seminggu, nggak hilang-hilang juga. Kemudian, kita sudah mulai harus berpikir bahwa ada apa ini di kepala saya, ada apa ini. Nah, itu. Jadi sakit kepala yang tidak hilang diminumkan obat rutin yang biasa diminum harian, ataupun sakit kepala yang berjalan terus-menerus secara jangka waktu yang lama, atau sakit kepala yang secara periodik meningkat derajatnya, dari mulai nyeri ringan, kemudian kok makin lama nyeri saya makin berat ya, makin berat. Nah, itu kita harus mulai waspada, ada sesuatu di kepalanya, dan itu harus konsultasi ke dokter untuk menentukan harus bagaimana. Iya, harus bagaimana, ada apa di situ, kita harus segera konsultasikan ke dokter terdekat gitu. Jadi memang walaupun hanya sekedar nyeri kepala, sebenarnya kita juga nggak boleh abai ya dok ya? Nggak boleh. Jadi kita harus tetap mengawasi, kita harus mengenali diri kita pribadi. Nyeri-nyeri yang biasanya muncul pada diri kita itu apalagi seperti biasa atau tidak. Nah, itu kan orang punya kebiasaan. Kayak saya kalau kayak gini nyeri nih, ini kok di luar kebiasaan, kita sudah biasanya mulai kan kalau wanita PMS kadang-kadang nyeri sebelum mens gitu kan, kadang-kadang kayak gitu. Baik-baik. Lalu dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Dari @endah rahmawati 0014. Dokter, saya sering merasakan nyeri di saat haid. Rasa nyeri itu semakin sering kalau posisi tidur dan di malam hari. Apakah itu wajar? Iya, selama proses kalau nyerinya selama proses menstruasi ya, itu wajar menurut saya. Jadi kalau memang nyerinya timbul pada saat menstruasi, kemudian setelah menstruasi hilang, itu memang namanya menstrual haid. Jadi memang karena prosesnya menstruasi itu ada proses peluruhan dari dinding rahim, itu akan menyebabkan nyeri. Tapi kalau memang nyerinya itu berlanjut setelah haid itu selesai, kemudian dia tetap berjalan nyerinya, itu harus kita curigai ada sesuatu kah di sana. Tapi ketika memang nyerinya itu tetap hilang ketika menstrualnya juga selesai berarti ya itu suatu hal yang normal saja, mau dalam posisi tiduran atau posisi malam hari, siang hari. Mungkin kalau malam hari tidak banyak aktivitas, itu dia akan lebih merasakan nyeri. Tapi ketika dia siang hari, dia bekerja. Kalau yang ibu-ibu mungkin dia nyapu, ngepel, dia kan teralihkan. Nah, itu teralihkan, teknik relaksasi yang dia mengalihkan perhatiannya, itu dia membuat dia tidak merasakan nyeri itu sendiri. Jadi ketika malam, kok tambah sakit ya? Sebenarnya sih tidak sama. Cuma karena pagi-pagi, siang-siang dia teralihkan dengan pekerjaan yang lain. Iya, mungkin gitu. Karena skis juga kali ya. Iya, bisa jadi. Jadi sebenarnya kalau sakit waktu menstruasi sudah masih normal ya dok ya? Normal dok. Kadang memang ada yang
seperti saya bilang tadi, subjektif kan ya dok. Ada yang orang nyeri head itu ringan-ringan aja, ada yang sampai ya tergantung juga dari ambang nyeri dari pasiennya. Ada yang sampai jungkir balik, ada yang sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur, ada juga. Ya karena saya bilang tadi organnya sama, yang melurus sama, tapi skala nyeri dari ambang nyeri masing-masing orang itu berbeda. Oh gitu ya dok ya. Baik, sepertinya kita harus break lagi dok. Iya. Jadi sahabat PHCC semua jangan kemana-mana, setelah ini kita masih mau membahas lagi tentang manajemen nyeri. Jangan kemana-mana. Saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini membuat semua aktivitasku menjadi terbatas. Padahal banyak sekali agenda yang mengharuskan aku untuk keluar rumah, khususnya untuk pemeriksaan kesehatan. Tapi untungnya nih, rumah sakit tempatku biasa berobat memiliki program khusus namanya Halo Rumah Sakit Onkologi Solo, yaitu layanan telemedicine yang memudahkan pemeriksaan kesehatan yang dapat dilakukan dari rumah via online. Caranya pun cukup mudah. Pertama-tama kunjungi halaman website rsos.co.id. Setelah masuk pada halaman website, klik thumbnail Halo RS Onkologi Solo. Lalu lembar Google Form akan terbuka. Pada page pertama, scroll hingga bagian bawah, masukkan alamat email dan klik tombol next. Pada page kedua, pilih layanan konsultasi, kemudian klik tombol next. Setelah itu, kita akan masuk pada page ketiga. Baca dengan seksama alur layanan Halo RS Onkologi Solo, pahami dengan benar alurnya, lalu klik kolom ya. Setelah memahami dengan baik dan klik tombol next. Pada page keempat, isi semua identitas pasien secara lengkap, mulai dari apakah pernah berobat ke rumah sakit, pilihan poliklinik yang dituju, nama, tempat, dan tanggal lahir, hingga dokter yang dipilih. Untuk rencana tanggal konsultasi dapat dilihat pada jadwal yang telah tersedia. Jangan lupa untuk mengupload data diri seperti KTP atau boleh juga menggunakan SIM. Klik tombol next, selanjutnya kita akan masuk. Iya. Dok, kembali lagi bersama kami di serial edukasi Cancer Education Channel. Ternyata ini sudah sesi terakhir, Dok. Iya, cepat ya ternyata. Cepat sekali ya. Nah, di sesi terakhir ini mungkin dokter bisa memberi kesimpulan untuk mengenai pengobatan manajemen nyeri dan juga mungkin pesan-pesan untuk masyarakat. Pesan untuk masyarakat. Ya. Untuk sahabat-sahabat. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa memang yang pertama nyeri itu merupakan suatu keadaan yang subjektif. Jadi suatu pengalaman yang subjektif, pengalaman yang sensorik, motorik yang subjektif itu pada keadaan apapun, pada keadaan yang bisa ada kerusakan jaringan atau tidak, ataupun yang saya simpulkan sesuatu hal yang dirasakan tidak nyaman oleh kita, oleh pasien, oleh semua orang, itu bisa dikatakan sebuah nyeri. Gitu. Ya. Kemudian untuk manajemen nyerinya, memang manajemen nyeri yang ringan itu teman-teman semua yang ada di menyaksikan ini bisa menangani sendiri. Ya, rata-rata kita boleh memperbolehkan bahwa manajemen nyeri yang ringan ditangani oleh sendiri. Tetapi kalau sudah tidak bisa menangani sendiri, monggo untuk konsultasi ke dokter yang bisa menangani masalah nyeri. Kemudian untuk nyeri itu sendiri memang ada yang sisi jangan dilupakan bahwa nyeri itu sendiri bukan melulu soal obat, tapi juga ada faktor yang menangani lain yang non farmakologis. Jadi teknik relaksasi, iya betul. Teknik relaksasi, teknik penenangan diri, teknik memotivasi diri, teknik yang paling sering ini teknik pengalihan. Nah itu dia, teknik pengalihan. Jadi nggak tak pikirkan nyerinya itu. Disugesti sendiri ya dok. Disugesti sendiri. Teknik pengalihan juga penting. Jadi nggak selalu tentang obat nyeri. Minum obat selesai nyerinya enggak. Jadi teknik yang non farmakologis yang saya sebutin tadi contoh-contohnya bisa dikombinasikan dengan yang farmakologis yang berhubungan dengan obat-obatan yang harus konsultasikan dengan dokter. Jangan lupa kalau memang Anda sudah mengalami nyeri yang berat, nyeri sedang sampai nyeri berat, jangan ditangani sendiri, harus segera konsultasi
Karena kalau tidak ditangani dengan baik, dengan benar, itu bisa berlanjut kepada nyeri yang kronis, nyeri yang berlangsung lama. Jadi nyeri itu memang suatu hal yang kadang diabaikan sama kita semua, tetapi jika kita terlalu mengabaikan akan berakibat buruk untuk diri kita sendiri. Itu dia. Jadi untuk pesannya ke masyarakat, jangan lupa setiap nyeri itu harus kita waspadai walaupun nyeri itu ringan. Apakah kita harus selalu berpikir apakah nyeri ini berbahaya atau tidak untuk kita. Kalau nyeri itu berlangsung secara terus-menerus, kemudian nyeri itu ataupun nyeri itu berlangsungnya semakin memberat dari hari ke hari, itu harus kita segera mencari pertolongan, segera untuk berkonsultasi kepada dokter. Apakah nyeri ini berdiri secara tunggal atau nyeri ini yang menyertai penyakit yang lain, itu dong. Jadinya masyarakat harus selalu aware, walaupun nyeri itu sesuatu hal yang biasa kita alami, hari-harian kita mengalami nyeri, tapi kita nggak boleh mengabaikan itu sendiri. Kita harus selalu mengobservasi, menganalisis nyeri yang kita alami itu nyeri yang sesuatu yang berbahaya atau tidak untuk kita. Gitu. Jadi intinya dari nyeri sendiri itu kita nggak boleh abai ya dok ya. Iya. Dan apabila sudah mencapai tahap yang nyeri sekali, harus mending langsung diserahkan pada ahlinya ya. Langsung saja memang harus segera menemui ahlinya supaya tidak berlanjut ke nyeri-nyeri yang lain gitu. Iya. Dan juga jangan takut untuk ke rumah sakit. Rumah sakit tidak menyeramkan. Iya, yang menyeramkan adalah justru rumah sakit tidak menyeramkan. Jadi gitu ya dok ya. Okay. Untuk sahabat PHCC semua sudah di penghujung acara. Iya. Terima kasih sudah selalu mendengarkan serial edukasi ini, dan terima kasih juga kepada Dr. Bara Aditya yang sudah menyempatkan hadir. Jangan lupa untuk terus menyaksikan serial edukasi Cancer Education Channel setiap hari Sabtu. Bisa live di Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Ya. Jadi selamat siang, selamat beraktivitas. Demikian sahabat, telah kita saksikan bersama serial edukasi dengan topik manajemen nyeri di era pandemi COVID-19. Semoga dapat memberikan informasi dan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan dan berpartisipasi selama acara berlangsung. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, akan kami tampung dan kami jawab pada sesi khusus. Dan bagi sahabat yang belum berkesempatan menyaksikan live streaming, serial edukasi Cancer Education Channel hadir di sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi.